perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Rahmatullah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, prodi S1 Keperawatan. Dalam video ini saya akan berbagi ilmu mengenai perawatan kaki diabetik, dimulai dari pengertian ulkus kaki diabetik, penyebab ulkus kaki diabetik, tanda dan gejala, faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya ulkus kaki diabetik, dan cara melakukan perawatan kaki diabetik. Langsung saja ke materi. Nah, sebelumnya, apa sih ulkus kaki diabetik itu? Ulkus atau luka diabetik adalah adanya luka pada bagian kaki pada pasien diabetes mellitus karena adanya gangguan pada aliran darah pada kaki. Adapun penyebab luka kaki diabetik, adanya luka pada area kaki pasien diabetes mellitus merupakan komplikasi yang disebabkan oleh penyakit DM itu sendiri. Tidak terkontrolnya gula darah atau kadar gula darah yang tinggi menyebabkan aliran darah pada pasien menjadi tidak lancar. Perubahan aliran darah menyebabkan perubahan tekanan pada telapak kaki, sehingga kaki mudah terkena infeksi atau luka. Jika sudah terkena luka, maka luka akan sulit sembuh dan infeksi akan mudah menyebar hingga sampai ke tulang. Selanjutnya, tanda dan gejala kaki diabetes. Yang pertama, nyeri pada kaki saat istirahat. Kedua, sensasi rasa berkurang seperti mati rasa. 3. Kaki terasa dingin saat diraba. Keempat, kuku kaki menjadi menebal. 5. Kulit kaki menjadi kering dan pecah-pecah atau rusak. Yang keenam, sering merasa kesemutan pada daerah kaki. Selanjutnya ada faktor yang meningkatkan terjadinya luka kaki diabetik. Yang pertama, usia. Usia lanjut beresiko tinggi terkena kaki diabetik karena proses penuaan. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih beresiko tinggi terkena kaki diabetik dibandingkan perempuan karena biasanya laki-laki itu memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Yang ketiga, lama menderita diabetes mellitus berkaitan dengan kadar gula darah yang kurang terkontrol dalam waktu yang lama. Yang keempat, kegemukan. Kegemukan atau obesitas menyebabkan gangguan pada aliran darah sehingga dapat mudah terkena kaki diabetik. Yang kelima, merokok. Karena kadar nikotin pada rokok dapat menyebabkan penumpukan racun pada pembuluh darah sehingga aliran darah terganggu. Yang keenam, pernah menderita kaki diabetik sebelumnya. Yang terakhir, perawatan kaki yang tidak teratur. Selanjutnya, perawatan kaki. Perawatan kaki merupakan salah satu upaya pencegahan kaki diabetik. Pemeriksaan kaki dan perawatan kaki pada pengelolaan kaki diabetik bertujuan untuk mencegah terjadinya luka. Yang pertama, pemeriksaan kaki. Cuci tangan sebelum memeriksa keadaan kaki. Periksa dan raba bagian kaki. Apakah ada kapalan, luka, atau bengkak pada daerah kaki. Gunakan cermin untuk membantu Anda memeriksa bagian kaki. Periksa bagian kaki termasuk bagian telapak kaki dan sela-sela jari. Pada bagian kuku kaki, kebersihan, apakah kuku kaki menebal, kuku menusuk daging kaki. Yang kedua, melakukan pencucian kaki. Cuci kaki menggunakan air hangat dan sabun yang ringan serta lembut. Cek suhu air sebelum digunakan untuk mencuci kaki. Rendam kaki di dalam baskom selama 2-3 menit. Cuci kaki menggunakan sabun sampai dipijit dengan lembut.
Jika kuku kotor, sikat kuku kaki menggunakan sikat kuku yang lembut dan sabun. Bilas kaki menggunakan air hangat. Keringkan seluruh bagian kaki termasuk sela jari kaki menggunakan handuk yang lembut dan kering. Setelah kaki kering, berikan body lotion atau pelembab pada kaki, kecuali sela-sela jari kaki, sambil dipijit secara lembut. Selanjutnya, memotong kuku. Potong kuku kaki minimal 1 kali. Selanjutnya, memotong kuku. Potong kuku kaki minimal 1 minggu sekali. Rendam kuku kaki dalam air hangat sebelum memotong kuku. Potong kuku dengan hati-hati, jangan sampai mengenai kulit. Potong kuku dengan menggunakan gunting kuku atau alat pemotong kuku. Jangan menggunakan silet atau pisau. Potong sejajar dengan ujung jari dan lurus. Hindari memotong kuku terlalu pendek. Memotong kuku lebih mudah dilakukan setelah mandi, sewaktu kuku lembut. Yang keempat, memilih alas kaki yang tepat. Lindungi kaki dengan selalu menggunakan alas kaki baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Alas kaki yang baik adalah dengan menggunakan sepatu karena dapat melindungi kaki secara penuh. Pilih alas kaki, sepatu atau sandal yang terbuat dari bahan yang lunak dan nyaman. Pilih sepatu dengan ukuran yang pas dan ujungnya tertutup. Sisakan ruang sebanyak kira-kira 2,5 cm antara ujung kaki dan sepatu. Jangan memaksakan kaki menggunakan sepatu yang sempit. Bagi wanita, jangan menggunakan hak sepatu yang terlalu tinggi. Periksa bagian dalam sepatu sebelum digunakan. Segera buka sepatu setelah digunakan selama lebih dari 5 jam. Gunakan kaos kaki yang bersih dan mengganti setiap hari. Selanjutnya ada pencegahan cedera. Selalu menggunakan alas kaki yang lembut baik di dalam rumah atau maupun di luar ruangan. Selalu memeriksa bagian dalam sepatu sebelum menggunakannya. Selalu mengecek suhu air ketika ingin menggunakan. Hindari merokok untuk mencegah kurangnya sirkulasi darah ke kaki. Hindari menekuk kaki dan melipat kaki terlalu lama. Hindari berdiri dalam satu posisi pada waktu yang lama. Hindari duduk dengan kaki menyilang. Lakukan senam kaki secara teratur. Jika kaki kapalan, rendam kaki dalam air hangat lalu gosok kaki secara perlahan dengan menggunakan batu apung. Memeriksakan diri secara rutin ke dokter setiap kali kontrol. Yang terakhir, segera pemeriksaan kaki jika ada luka, lecet, atau perubahan pada warna kaki. Selanjutnya, pengelolaan cedera awal. Yang pertama, jika ada lecet, tutup luka atau lecet tersebut dengan kain kasa kering. Setelah diberikan antiseptik atau povidone iodine di area cedera, segera mencari tim kesehatan khusus yang menangani kesehatan kaki diabetes jika luka tidak sembuh. Yang terakhir,
Adapun dampak tidak melakukannya perawatan kaki secara rutin. Yang pertama, dapat menimbulkan ulkus kaki, bahkan sampai bisa amputasi. Yang kedua, biaya perawatan yang mahal. Adapun dalam pencegahan kaki diabetes, ada pula senam yang bisa dilakukan dalam mencegah kaki diabetes, yaitu senam kaki diabetes. Senam kaki diabetes adalah latihan atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kedua kaki secara bergantian atau bersamaan untuk memperkuat atau melenturkan otot-otot di daerah tungkai bawah, terutama pada kedua pergelangan kaki dan jari-jari. Alat yang digunakan pada senam kaki diabetes yaitu kursi dan kertas koran. Posisi untuk senam kaki diabetes itu bisa dilakukan secara berbaring ataupun duduk di kursi. Prinsip dalam melakukan senam kaki diabetes itu untuk menggerakkan seluruh sendi kaki dan menyesuaikan kemampuan dan kondisi pasien. Selanjutnya, tahapan melakukan senam kaki diabetes. Duduk tegak di sebuah lampu tanpa bersandar, kedua kaki menyentuh lantai dan melepas alas kaki. Untuk gerakan pertama, gerakan jari-jari kedua kaki Anda seperti bentuk cakar dan meluruskan kembali. Lakukan secara berulang dengan hitungan 10 kali. Dan pada gerakan kedua, angkat ujung kaki, tumit tetap diletakkan di atas lantai, kemudian turunkan ujung kaki, kemudian angkat tumitnya dan turunkan kembali. Lakukan gerakan tersebut secara berulang sebanyak 10 kali. Pada gerakan ketiga, angkat kedua ujung kaki Anda. Putar kaki pada pergelangan kaki ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke tengah. Lakukan secara berulang sebanyak 10 kali. Latihan keempat, angkat kedua tumit Anda. Putar kedua tumit ke arah samping, turunkan kembali ke lantai dan gerakan ke tengah. Lakukan secara berulang sebanyak 10 kali. Pada gerakan kelima, angkat salah satu lutut dan luruskan kaki Anda. Gerakan jari-jari kaki Anda ke depan, turunkan kembali kaki Anda bergantian, kaki kiri dan kaki kanan. Gerakan keenam, luruskan salah satu kaki Anda di atas lantai, kemudian angkat kaki tersebut. Gerakan ujung-ujung kaki ke arah atas. Turunkan kembali tumit Anda ke lantai. Lakukan sebanyak 10 kali. Gerakan ketujuh, sama seperti gerakan ke-6, melakukannya secara kaki bersamaan. Pada gerakan ke-8, angkat kedua kaki Anda, luruskan dan pertahankan posisi tersebut. Putar kaki pada pergelangan ke arah luar, turunkan kembali kedua kaki lantai. Letakkan koran di atas lantai dan buka. Sobek menjadi dua bagian. Satu bagian disobek-sobek kecil dengan menggunakan jari kaki. Kumpulkan sobekan kecil koran tadi di atas sobekan besar. Lipat dan coba bentuk koran menjadi bola. Dan coba untuk menguraikannya kembali.
materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.